Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Kartini. Saya dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM saya 10121040. Di sini saya membuat video ini untuk evaluasi tengah semester dari mata kuliah Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Ibu Leli. Untuk soal yang pertama mengenai pelatihan. Di sini saya akan menjelaskan banyak materi. Yang pertama, nama pelatihan. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang ketiga, tujuan pelatihan. Yang keempat, nama pelatihan. Yang kelima, ada tempat. Yang keenam, ada waktu. Lalu ada ketujuh, metode pelatihan. 8, evaluasi. Yang ke-9, reaksi. Yang ke-10, ada hasil pelajar. Yang ke-11, perilaku. Lalu ada result, analisis kegunaan, pengukuran prestasi selama pelatihan, tindak lanjut pada pekerjaan. Lalu ada perkiraan biaya perencanaan. Ada yang terakhir, ada perkiraan biaya pelaksanaan per tahunnya. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedetailnya setelah saya memaparkan materi tersebut. Yang pertama, ada nama pelatihan. Jadi saya membuat ini untuk nama pelatihannya, yaitu supervisor pemasaran. Ada analisis kebutuhannya juga yang akan saya paparkan. Yang pertama, saya akan membuat perencanaan. Yang kedua, metode pembuatan perencanaan atau mind map atau free mind. Yang ketiga, ada menuangkan perencanaan dalam tipe table. Yang keempat, ada teknik pengorganisasian atau metode pukat. Yang terakhir, ada pengambilan keputusan dan gaya pengambilan keputusan. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pelatihan tersebut. Yang pertama, untuk meningkatkan skill para pemimpin cabang dan sales supervisor dalam mengelola. Yang kedua, ada memberikan pengetahuan akan pentingnya melakukan penyeliaan di proses dan tujuan akhir agar tujuan target dapat tercapai. Yang ketiga, memberikan bekal pada pimpinan cabang dan sales supervisor dalam melakukan pembinaan atau penyeliaan terhadap sales force tim kantor cabang. Yang keempat, memberikan kemampuan secara manajerial pada para manajer lini depan dalam mengelola kantor cabang. Lalu yang kelima, untuk meningkatkan skill dalam pembuatan SOP dan instruksi kerja bidang penjualan pada manajer lini agar pengetahuan ini bisa dipraktikkan di kantor cabang, khususnya yang berkaitan dengan penjualan sales for team kantor cabang. Lalu saya akan memaparkan lama pelatihan untuk supervisor pemasaran tersebut, yaitu saya akan melaksanakannya selama 75 hari atau 5 hari per minggunya, yaitu selama 3 bulan. Lalu peserta yang akan saya rekrut yaitu ada 100 orang karyawan baru per tahunnya, 15 orang di dalam kelasnya, lalu ada 75 orang di dalam 1 minggunya. Untuk cabang supervisor ini atau pelatihan ini yang berada di kantor cabang Tangerang, Jakarta. Untuk waktu yang akan saya laksanakan, yang akan dilaksanakan untuk supervisor pemasaran ini, yaitu pelatihannya akan dimulai pada awal tahun 2023 yang akan dimulai pada bulan Januari, Februari, dan juga Maret. Jadi totalnya ada 3 bulan. Yaitu ada juga metode pelatihannya, yaitu yang pertama ada ceramah interaktif, yang kedua ada pemutaran film, yang ketiga ada latihan atau workshop, dan yang terakhir ada contoh kasus. Lalu adapun evaluasinya untuk pelatihan tersebut. Yang pertama ada membuat mapping bisnis proses kantor cabang. Yang kedua ada keterampilan membuat SOP singkat dan sederhana dan juga instruksi kerja. Yang terakhir ada keterampilan membuat dokumen untuk bisnis proses kantor cabang. Adapun reaksinya untuk pelatihan tersebut, yaitu pada akhir pelatihan selanjutnya ditinjau dari setelah 3 bulan belajar, yaitu pada bulan April. Berarti kan tadi Januari, Februari, Maret kan selama 3 bulan. Lalu reaksinya kita lihat pada bulan selanjutnya, yaitu bulan April. Dan adapun hasil belajarnya pada bulan April akan ditinjau kinerja pegawai dan akan dilihat selama 12 bulan ke depan. Lalu ada perilakunya, ada 4 bulan dan 12 bulan kemudian. Lalu ada
store resultnya selama 4 dan 12 bulan kemudian. Adapun analisis kegunaannya selama 16 bulan ke depan. Selain itu, ada juga pengukuran prestasi, ujian tertulis mingguan, penjualan kantor cabang perharinya. Lalu ada selama pelatihan, ini ujian praktik mingguan dan meningkatkan penjualan dan penyebaran produk dapat tercapai dengan maksimal. Adapun tindak lanjut pada pekerjaan tersebut. Yang pertama ada matriks kepemimpinan, yang kedua komunikasi yang efektif, yang ketiga membangun motivasi diri dan anak buah, yang keempat memperdayakan anak buah, yang kelima ada kerjasama kelompok, dan yang terakhir untuk membuat goal setting. Nah, adapun di sini rangkaian-rangkaian atau uraian untuk pelatihan selama 1 minggu lamanya. Yang pertama itu ada A, pelatihan Kota Jakarta training. Untuk total yang A itu sekitaran 5.355.000. Untuk kebutuhan yang B sudah dirincikan dan totalnya ada sekitar 10.312.500. Lalu di bagian B ini ada poin yang kedua berupa snack atau konsumsi, jumlahnya ada 2.625.000. Untuk poin yang ketiga, untuk transportasi, jumlahnya ada 4.500. Nah, untuk yang C ada umum, jumlahnya itu ada 3.500. Lalu kita totalkan semua kebutuhan-kebutuhan atau rincian-rincian dari pelatihan 1 minggunya sekitaran 26.292.500. Adapun soal yang kedua yang akan saya sampaikan, ada soalnya yang pertama, Anda adalah pegawai pada perusahaan C, perusahaan konveksi pakaian remaja. Apa yang akan Anda lakukan dalam perencanaan karir Anda? Saat ini Anda sudah menjadi direktur SDM dalam perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir, apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Jawabannya untuk soal yang pertama, alasan perlu melakukan bisnis konveksi. Yang pertama, bisa mulai dengan modal minim. Yang kedua, memiliki pasar bisnis yang luas. Untuk yang poin kedua, cara memulai usaha konveksi agar sukses. Yang pertama, saya akan menentukan produk yang diproduksinya. Saya kan akan membuat suatu konveksi dan harus menentukan produk tersebut. Yang kedua, siapkan modal yang cukup. Selain itu juga, saya akan membuat suatu konveksi. Bahan utamanya yaitu modal untuk mencakup semua kebutuhan untuk konveksi. Yang ketiga, memiliki lokasi usaha. Selain modal dan juga produk yang akan saya paparkan, selain itu juga memiliki lokasi usaha. Selain kita harus memiliki modal dan juga produksinya, kita juga harus memasarkan produk tersebut agar produknya bisa terjual dengan mudah, dengan lokasi yang sangat strategis yang bisa digapai oleh masyarakat sekitar. Lalu ada memilih supplier. Nah, supplier ini pun bisa kami gunakan untuk pemasaran produk kami. Adapun jalan model B2B, maksud di sini adalah kami bisa memastikan modelnya itu yang bagus-bagus seperti itu. Lalu menjadikan agen grosiran. Nah, jika ingin menjadikan konveksi kita besar, kita harus memasarkan produk-produk kita untuk dipasarkan di grosir-grosir dengan bekerja sama dengan supplier tersebut. Lalu ada melakukan promosi, bangun brand image dan loyalitas konsumen. Nah, di sini juga selain kita harus memiliki supplier, kita juga harus melakukan promosi kepada apakah bisa online ataupun offline. Kalau misalkan kita melakukan online, berarti kita menyebarkan luasnya melalui kayak Shopee, Lazada yang seperti itu. Jika kita memasarkannya secara offline, berarti kita harus memasarkannya dekat-dekat dengan masyarakat sekitar. Lalu ada kendala ada poin yang ketiga,
Ada kendala yang mungkin ditemukan pada bisnis konveksi. Yang pertama, adanya barang reject atau return atau barang yang mungkin salah ketika pembuatannya. Lalu ada mengalami inflasi. Yang terakhir ada cepatnya perubahan industri mode. Untuk poin yang keempat, bagaimana perhitungan modalnya? Yang pertama, mungkin estimasi modal awal. Yang kedua, ada estimasi biaya operasional. Yang ketiga, estimasi keuntungan yang didapatkan. Nah, mungkin itu soal yang pertama. Dan untuk soal yang kedua, saat ini Ana sudah menjadi Direktur SDM pada perusahaan C. Perencanaan dan pengembangan karir apa yang akan Anda lakukan untuk karyawan Anda? Untuk yang pertama, saya akan meningkatkan kualitas SDM perusahaan yang sudah ada. Pengertiannya, yang pertama, mengadakan pelatihan sesuai bidang yang didalami oleh karyawan. Pengertiannya, yang pertama dan yang paling utama ketika saya ingin SDM berkualitas adalah memberikan pelatihan. Menjadi lulusan dari sekolah yang ternama tidak menjamin seseorang memiliki skill yang bagus, karena tidak semua skill yang dibutuhkan dipelajari di instansi pendidikan. Untuk yang kedua, memberikan penghargaan bagi karyawan yang berpotensi. Nah, ini juga sebagai support system bagi seorang pemimpin kepada pegawainya. Adapun cara yang kedua adalah dengan memberikan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Saya bisa mengadakan acara penghargaan secara khusus untuk memberikan apresiasi bagi karyawan yang memiliki skill bagus, rajin, dan juga bertanggung jawab. Saya bisa membuat acara reward perusahaan yang dibuat dengan mengundang tamu yang banyak digemari. Seperti contohnya kayak misalkan kita mengundang artis-artis gitu untuk menjadikan reward di perusahaan kita untuk mengapresiasikan seorang pemimpin kepada pegawainya. Lalu dengan seperti ini, mereka yang mendapatkan penghargaan akan merasa dihargai oleh teman-teman serta pihak perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu, kita juga bisa mendorong karyawan lain berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik agar pada acara penghargaan itu mereka bisa mendapatkan apresiasi yang sama dari seorang pemimpin untuk seorang pegawainya agar menjadikan seorang pegawai menjadi lebih semangat lagi untuk bekerja. Lalu adapun yang pertama, memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan untuk karyawan potensial. Jadi, dalam suatu perusahaan, pastinya saya akan menemukan karyawan yang memiliki tanggung jawab yang besar, rajin, dan juga memiliki skill yang bagus. Akan tetapi, latar belakang pendidikan atau keilmuanlah yang belum kuat. Nah, di sini kewajiban perusahaan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan itu untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Jadi, perusahaan bisa membiayai sekolah kepadanya. Dan ketika dia lulus bisa semakin mengabdikan diri di perusahaan. Jadi ketika ada seorang pegawai yang ingin berpendidikan lebih luas lagi atau lebih tinggi lagi, kita bisa mensupportnya dengan cara kita membayar mereka untuk berpendidikan yang lebih tinggi lagi, dan juga mensupport karyawan kita untuk berpendidikan lebih tinggi lagi. Tujuannya agar mereka lebih semangat lagi di bidang yang sudah kami tetapkan di perusahaan kami. Lalu yang kedua, memberikan kenaikan gaji untuk karyawan produktif. Nah, di sini juga kita bisa menjadikan karyawan itu sebagai pedoman kita. Jadi perusahaan sebaiknya melakukan evaluasi terhadap kinerja para karyawannya. Berikanlah kenaikan gaji bagi mereka yang rajin dan produktif. Dengan cara ini karyawan akan semangat bekerja. Nah, bisa dilihat dari sini juga kita sebagai apresiasi, kita sebagai pemimpin mengapresiasi hasil kinerja para karyawan dengan produktif. Maka dari itu kita harus meninjau para pekerja dengan cara kita menaikkan gaji mereka agar mereka lebih semangat untuk bekerja. Lalu yang ketiga, ada mengajak karyawan liburan untuk meningkatkan angka stres. Nah, di sini juga bisa kami lakukan. Stres atau tekanan adalah salah satu hal yang bisa membuat karyawan kehilangan semangat untuk bekerja. Nah, untuk itu, agar karyawan tidak merasakan stres dan berlebihan, saya bisa mengajak mereka untuk pergi liburan. Nah, di sini juga bisa kita tinjau biar para pegawai tetap betah dengan perusahaan kami, agar para pegawai tidak bosan dengan pekerjaan mereka di hari-harinya itu aja. Jadi,
Selain bekerja, kita juga harus punya planning untuk mengajak para pekerja atau para karyawan untuk berliburan sejenak dan melupakan pekerjaan tersebut, dan kita bisa melakukan liburan bersama-sama. Lalu yang keempat ada menyediakan fasilitas yang lengkap untuk karyawan. Nah, di sini juga kayak misalkan contohnya kita menyediakan fasilitas seperti yang perlu untuk para karyawan, seperti contohnya kita menyiapkan baju untuk para pegawai, kita menyiapkan topi bila dibutuhkan untuk pegawai. Seorang pegawai harus senantiasa bekerja sama dengan perusahaan untuk meninjau seberapa pentingnya fasilitas lengkap untuk para pegawai. Dan yang kelima, menghilangkan sistem senioritas dan perusahaan. Nah, di sini juga adalah poin yang penting. Pengertiannya, jangan membiarkan karyawan lama merasa senior dan berhak memerintah atau memanfaatkan karyawan baru. Tanamkanlah kepada seluruh karyawan bahwa kedudukan semuanya adalah sama, dimulai dari manajer hingga office boy. Semuanya memiliki tanggung jawab dan perannya masing-masing di perusahaan. Tanpa adanya kerjasama yang baik dengan semua pihak, maka kerja perusahaan tidak akan optimal. Bangun rasa kekeluargaan di perusahaan saya sehingga semua karyawan bekerja sama untuk terus belajar dan menjadikan yang terbaik. Nah, ini adalah poin yang pertama bagi suatu organisasi di dalam organisasi apapun. Salah satunya di konveksi saya. Jadi menghilangkan senioritas itu tidak memandang usia, tidak memandang lamanya kita bekerja. Untuk yang keenam, menanamkan rasa tanggung jawab pada karyawan. Terakhir, saya akan menanamkan rasa tanggung jawab kepada karyawan lebih ketat lagi. Walaupun lingkungan perusahaan terlihat menyenangkan, tetapi karyawan juga tetap harus melakukan pekerjaan dengan maksimal dan disiplin. Misalnya, saya bisa menyediakan mesin absen menggunakan sidik jari, wajah, atau bahkan retina. Dengan teknologi tersebut, karyawan tidak ada yang bisa titip absen kepada temannya. Dan di sini juga adalah poin penting bagi suatu perusahaan agar pegawai kita lebih disiplin lagi. Untuk yang terakhir, slide yang terakhir, ada poin kedua, meningkatkan kualitas SDM karyawan baru. Poin yang pertama, buat proses rekrutmen lebih ketat. Yang pertama, saya bisa meningkatkan kualitas SDM dengan menerapkan proses rekrutmen yang lebih ketat. Seperti yang telah kita diketahui bersama bahwa ada banyak sekali perusahaan yang melakukan tes dengan cara yang umum. Tak sedikit jawaban tes yang bisa ditemukan di berbagai sumber di internet. Hal ini membuka peluang bagi orang-orang tak jujur untuk mengerjakan seleksi tes masuk perusahaan saya dengan tak bersungguh-sungguh. Jadi kita harus lebih menilai lagi yang mana yang lebih baik dan mana yang buruk gitu. Jadi bisa menilai dengan cara ketat lagi untuk memasukkan para pegawai baru ke perusahaan kita. Ada poin yang kedua, melakukan penelusuran bibit unggul di sekolah dan di universitas ternama. Selain dengan cara yang di atas, saya juga bisa melakukan penelusuran bibit unggul di sekolah atau universitas ternama. Tapi sebelum mendatangi MOU, pertanyaan pekerja antara perusahaannya dengan murid atau calon karyawan dari instansi pendidikan, saya harus benar-benar melihat sistem pendidikannya seperti apa. Jika hanya dinilai teori, ada peluang banyak orang yang melakukan kecurangan. Lihat juga kemampuan murid itu di dalam praktik, problem solving, dan sebagainya. Jika saya membutuhkan skill, maka sebaiknya cari lulusan SMK atau diploma yang memang banyak praktik di lapangan. Jadi hal ini bisa saya simpulkan bahwa bibit unggul itu kita dapatkan di sekolah-sekolah yang tidak ternama juga. Namun kita lihat dari skill kinerja para pegawai tersebut. Tidak memandang dari teknologi mana atau dari universitas yang bagus yang ternama, tetapi kita menilai kinerja di hasil penilaian universitas terakhirnya atau di sekolah terakhirnya. Dan juga kita bisa melihat kinerja para pegawai baru. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang mengenakan. Mohon dimaafkan. Sekian presentasi dari saya atau video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.